Sovereign of the Three Realms, Chapter 2039. Bab 2039. Counter-Strike Jiang Chen. Beberapa kagum dengan kemunculan Jiang Chen, tetapi kebanyakan cukup senang. Pils Empyrean Crowning-nya masih belum dijual. Menurut perjanjian sebelumnya, Jenius Abadi akan melelang mereka setelah kompetisi berakhir. Namun, dia merasa yang terbaik adalah menunggu sampai setelah pembentukan aliansi. Untuk melakukannya sekarang akan membuat ketegangan hubungan antara Abadi dan setidaknya beberapa tanah suci. Ini akan sangat merugikan. Perdana Gao, dari Tanah Suci Flora, juga mengetahui hal ini. Yang Jiang Chen, dia menghela napas melalui senyum sedalam-dalamnya. Anda diberkati karena selamat dari pengalaman mendekati kematian. Kita semua tahu betapa luar biasanya jenius Anda sekarang, dan benar-benar guru Daopil untuk Bud. Saya membayangkan bahwa semua Myriad Abyss dan 10 negeri suci akan tunduk kepada Anda suatu hari nanti. Lelang pil Crowning Empyrean yang kita bicarakan sebelumnya, kita bisa melakukannya sekarang, ya. Petik 2. Meskipun setiap kalimat tampaknya memuji Jiang Chen, niat mereka seragam untuk menarik permusuhan dan kesulitan baginya. Jika pelelangan dilakukan sekarang, mereka yang tidak mendapat manfaat kemungkinan akan berakhir menentang Eternal dan mendukung Flora. Oleh karena itu, kepentingan utama Flora adalah mengadakan pelelangan segera. Daoist Gao, itu sepenuhnya keputusan Tanah Suci Abadi. Kami berterima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa, setelah Perdana Eternal yang pertama. Dia perlu mendapatkan kembali kepercayaan nenek moyang setelah bencana terakhir itu. Haha, kita semua punya telinga di sini. Kami mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Anda adalah orang-orang yang berjanji untuk melelang pil kebun mahkota setelah kompetisi, bukan? Tentunya Anda tidak mempermainkan perasaan kita. Perdana Gao adalah pakar menghasut negatif dari kerumunan. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Teman muda Jiang Chen, tolong jangan menahan pil Empyrean Crowning lagi. Harta ini dimaksudkan untuk dibagikan. Mengapa mengecewakan kami? 10 tanah suci harus bersatu. Kami memiliki banyak peluang masa depan untuk bekerja sama. Petik 2. Persis. Tidak ada gunanya menyimpan pil Anda. Petik 2. Eternal ingin menggunakan pil ini untuk menjadikannya kaya, kan? Ketika orang lain keluar dari kayu untuk menyalakan api di bawah kaki Eternal, suasana menjadi sedikit tegang. Perdana Eternal yang pertama menjadi gelap. Flora melakukannya lagi. Jiang Chen sepenuhnya nyaman. Dia mengangkat tangannya sedikit, lalu mendorong ke bawah. Tidak perlu berdebat, teman-temanku. Tolong, dengarkan aku. Petik 2. Kerumunan langsung menjadi tenang. Dia berdeham sebelum melanjutkan. Saya tahu Anda semua adalah individu yang cerdas dan bijaksana di sini. Kalau begitu, mengapa kita harus bertindak atau berbicara dengan bodoh? Tidak perlu menilai orang seperti apa saya dari beberapa kata orang lain. Daoist Gao juga pintar. Pikirkan baik-baik apa yang dia maksudkan dengan kata-katanya barusan. Sederhananya, dia rakyat jelata. Terus terang, dia menggunakan emosi Anda untuk tujuannya sendiri. Petik 2. Penjahat seperti ini tidak perlu diperlihatkan wajah apapun. Tidak ada alasan aku akan membawa pil Crowning Empyrean jika tidak untuk melelang mereka. Saya jamin saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan setiap tanah suci mendapatkan setidaknya satu. Tentu saja, karena Flora telah mengasingkanku dan Tanah Suci Abadi, aku sangat mempertimbangkan untuk tidak menyertakan mereka. Siapapun yang mengikuti jejaknya akan menerima perlakuan serupa. Saya lebih suka menyimpan pil tidak terjual daripada jatuh ke tangan yang bermaksud jahat. Saya perlu mendapat untung, tetapi saya punya prinsip. Saya pernah menjadi orang yang jujur dan teliti. Jika Anda ingin membeli pil kebun mahkota dari saya meminta Anda untuk menunggu sampai masalah yang lebih penting diselesaikan. Selain itu, saya bersumpah bahwa saya akan memperbaiki pil-pil ini untuk tanah suci manapun yang tidak dapat mendapatkannya hari ini, hanya mengenakan biaya nominal 20%. Jika kuali berisi 10 pil, saya hanya meminta 2 pil. Apakah itu memuaskan? Petik 2. Reaksi cepat Jiang Chen menolak semua tipu muslihat Perdana Gao, menamparkan reputasi yang terakhir dalam proses. Para pendengarnya terkesan. Pemuda itu baru saja menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pagar verbal dalam menangkis dan mematangkan dengan satu gerakan cair. Orang-orang yang gusar langsung tenang. Jelas setelah sedikit berpikir bahwa Flora mengambil keuntungan dari mereka.
Banyak yang secara khusus menyatakan pada diri mereka untuk mewaspadai tanah suci Flora dalam waktu dekat karena hal ini. Nenek moyang Eternal menemukannya cukup luar biasa. Bahkan dia tidak bisa memikirkan solusi yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan Jiang Chen di sini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang terampil di setiap bidang. 10 negeri suci tampaknya menerima kompromi ini. Apalagi mereka cukup bersemangat. Biasanya, ahli pil terbaik mengambil setengah dari kuali sebagai biaya untuk memurnikan pil. Beberapa yang sangat keras bahkan membutuhkan lebih banyak. Bagi Jiang Chen hanya mengambil 1/5 adalah hal yang tidak baik. Keahliannya yang luar biasa berarti bahwa jasanya diberikan hampir tanpa biaya. Semua orang mengangguk menyetujui persyaratannya. Suatu penyelesaian langsung, teman muda Jiang Chen. Impresif. Memang mengesankan. Anda layak mendapatkan perhatian yang Anda miliki, dan banyak lagi. Petik 2. Saya selalu mengatakan bahwa teman muda Jiang Chen memiliki lebih banyak hati dan kemurahan hati daripada generasinya. Dia akan melakukannya dengan baik bahkan dibandingkan dengan kami orang-orang tua. Petik 2. Kira-kira, dia satu-satunya yang kembali dari pulau ke-10, bukan? Saya selalu tidak setuju dengan fakta bahwa dia dianggap dipilih oleh surga, tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Petik 2. Teman muda Jiang Chen, saya berani mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya kandidat untuk pria di garis depan Myriad Abyss di masa depan. Jenius lain bagus, tapi kamu yang terbaik. Petik 2. Atau mereka mungkin menyusul setelah waktu yang sangat lama. Tetap saja, kau jauh di depan mereka sekarang. Petik 2. Sanjungan membanjiri pria muda itu. Beberapa tulus, tetapi yang lain udara panas. Jiang Chen bukan tipe yang membiarkan semua itu sampai ke kepalanya. Terima kasih atas pujian yang tidak patut, para senior, dia tersenyum. Mari kita beralih ke bisnis yang lebih formal. Dia benar, kembali ke topik utama yang ada. Bukankah kita di sini untuk membentuk aliansi? Perdana Puresmoke mengambil inisiatif. Comments for Chapter 2039. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2040. Bab 2040. Sikap Tanah Suci Floral. The Martial Secret Land selalu menjadi sekutu pendukung Eternal. Karena Jiang Chen telah menyimpannya sendirian baru-baru ini, ia memiliki kewajiban alami untuk membalasnya hari ini. Di mana Eternal itu sendiri cenderung untuk memimpin, Martial diisi sesuai kebutuhan. Yang lain sangat senang berpadu. Iya, dengan seberapa buruknya hal itu, ke-10 negeri suci perlu bersatu. Kalau tidak, masa depan medan perang Offworld akan suram memang. Petik 2. Kita perlu membuang perbedaan kita dan menentang ancaman alien. Jika kita mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk pertengkaran internal, Myriad Abyss akan dihabiskan cepat atau lambat. Jika itu terjadi, kita semua akan sama-sama rentan. Kamu tahu konsekuensinya seperti aku. Petik 2. Tidak ada telur yang bisa tetap utuh di bawah sarang yang terbalik. Saya mendukung aliansi. Petik 2. Aku juga mendukung aliansi. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk membalikkan keadaan di medan perang. Petik 2. Beberapa tanah suci menawarkan persetujuan mereka. Itu sangat bermanfaat untuk bersekutu satu sama lain. 10 batang muda patah secara individual, tetapi pada dasarnya tidak bisa dihancurkan satu sama lain. 10 tanah suci lemah karena dispersi mereka. Kadang-kadang, 2 atau 3 dari mereka akan bersatu, tetapi aliansi akan memiliki semua 10 kekuatan gabungan mereka. Bahkan Flora Secret Land menginginkan aliansi sebelumnya, terutama karena mereka ingin memimpinnya. Tapi sekarang, faksi itu diam saja. Agak khawatir bahwa posisi yang sebelumnya aman akan jatuh di pinggir jalan. Banyaknya metode yang telah disiapkan untuk menghambat Eternal sayangnya tidak terbayar. Lu Mingye dan Si King Lu sama-sama gagal menghasilkan efek yang diharapkan Flora. Keputusan Jiang Chen untuk menantang pulau ke-10 telah menjadi peluang emas yang juga gagal membayar dividen pada akhirnya. Tidak ada lagi harapan untuk mencapai tujuan awal mereka. Tampaknya tidak terlalu mungkin bahwa itu akan menjadi pemimpin aliansi. Dalam keadaan ini, para anggotanya mulai ragu apakah akan membentuk aliansi sama sekali. Itu akan menjadi hal yang sangat negatif untuk tidak membentuk aliansi, tetapi akan memiliki waktu yang buruk jika Eternal menjadi pemimpin juga. Sikapnya tidak terlalu penting dalam skema besar. Sebagian besar tanah suci mendukung aliansi, termasuk sekutu terdekat Flora, Polylore dan Void.
Tiga tanah suci tidak dapat dipisahkan sebelumnya, dan kursi kepemimpinan tampaknya hampir dijamin jika hanya 2 atau 3 lagi tanah suci dapat diayun ke sisinya. Sekarang, ya, mereka masih dekat, tetapi celah telah muncul dalam hubungan mereka. Pihak-pihak yang telah dipengaruhi Flora secara aktif menghindarinya, jelas-jelas curiga terhadap etika dan niatnya. Dalam kompetisi, kinerja Lu Mingye jauh berbeda dari Jiang Chen dalam segala hal. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dalam hal aset, Flora tidak memiliki banyak keunggulan di atas Abadi. Karena kesetiaan Jiang Chen, yang terakhir memiliki banyak koleksi resep pil yang sangat baik untuk dipilih, yang merupakan keuntungan yang tidak dapat disangkal. Sebaliknya, Flora tidak bisa menjanjikan banyak manfaat substansial, tentu saja tidak sekuat pil kebon mahkota. Dengan demikian, ternyata berada dalam posisi yang agak buruk. Daois Gao, bukankah Flora dalam perjanjian penuh dengan aliansi sebelumnya? Kenapa kamu diam sekarang? Seseorang bertanya sambil tersenyum. Flora ingin berpura-pura tidak tahu, tetapi melanjutkan strategi itu hanya akan merugikan pada saat ini. Haha, aku senang kita mencoba membentuk aliansi. Myriad Abyss membutuhkan lembaga seperti ini. Namun, ada banyak pekerjaan yang terlibat dalam mencari tahu detailnya. Saya pikir kita harus membahas panjang lebar bagaimana melakukannya. Mengapa tidak meluangkan waktu untuk merenung dan berunding? Ketika itu selesai, aliansi secara alami akan bersatu. Jika kita buru-buru melakukan sesuatu sekarang, kita masih akan menganggap diri kita terpisah. Apa gunanya semua bentuk dan tidak ada fungsi? Petik 2. Perdana Gao imajinatif dan fasih berbicara. Itu tidak mudah baginya untuk membuat daftar alasan yang sembrono di tempat itu. Saya tidak setuju, Taois Gao. 10 tanah suci dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Sangat sulit untuk mengumpulkan kita semua di bawah satu atap. Plus, kita dalam kesulitan yang agak mengerikan sekarang. Apakah Anda pikir kami bahkan akan berada di sini? Aliansi perlu diputuskan sesegera mungkin. Siapa yang peduli dengan detailnya? Kita bisa mengatasinya dengan sangat cepat sekarang. Saya percaya bahwa kita semua adalah faksi dengan keyakinan dan warisan unik kita. Kita semua mengerti apa artinya bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Pada akhirnya, segala sesuatunya tidak serumit yang Anda katakan. Petik 2. Aku setuju. Masa putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Menunda hanya akan menyebabkan kekalahan individu kita. Aliansi akan terlambat kalau begitu. Petik 2. Daois Gao, saya tidak mengerti Anda. Beberapa saat yang lalu, Anda lebih cemas daripada siapapun untuk membentuk aliansi. Ada apa dengan kekekalanmu? Petik 2. Pertentangan kinerja Flora Prime sangat menjengkelkan. Perdana Gao batuk, kau salah paham denganku. Flora telah mendukung aliansi sejak awal, tetapi kita harus menemukan pemimpin yang tepat. Saya pikir itu tugas yang agak sulit. Petik 2. Pada akhirnya, itu jatuh ke jubah kepemimpinan, sebuah fakta yang secara implisit dipahami semua orang. Jika kita memilih Flora sebagai pemimpin, aku yakin kamu akan setuju, ya. Seseorang bercanda. Perdana Menteri Gao terkekeh, lalu melanjutkan tanpa henti. Jika semua teman di sini percaya pada Flora, kami akan melakukan pekerjaan terbaik yang kami bisa. Hah, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Namun, pertimbangan telah mengungkapkan bahwa Flora bukanlah pemimpin terbaik saat ini. Petik 2. Flora Secret Land tidak buruk, tetapi beberapa poin bagus yang kami perhatikan selama kompetisi ini mengecewakan. Karena semua tanah suci itu setara, para eksekutif lainnya tidak khawatir akan tumpul. Ada sedikit kebutuhan untuk menyembunyikan pendapat mereka. Perdana Gao tampak agak terganggu. Keterus-terangan kerumunan itu membuat frustrasi. Syukurlah, Flora punya sekutu sendiri. Perdana Zhao dari Tanah Suci Polylore melangkah masuk. Flora Secret Land selalu memerintahkan rasa hormat dan kekayaannya di antara 10 orang itu. Kaset dan perpustakaannya lebih penuh dari yang lain. Kita harus memilih yang paling luar biasa di antara kita, bukan? Mengapa Flora tidak memimpin? Petik 2. Comments for Chapter 2040. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2041. Bab 2041. Kepala Pejuang Aliansi. Flora Secret Land masih memiliki pendukung fanatiknya. Polylore adalah contoh yang bagus. Begitu Perdana pertama Polylore berbicara, perwakilan Void menggemakan sentimennya.
Tanah Suci Void setuju bahwa Flora harus menjadi pemimpin. Mereka lebih dari memenuhi syarat dengan reputasi dan kekuatan mereka. Tanah suci lainnya mungkin tidak dapat memenangkan persetujuan semua orang. Petik 2. Haha, kurasa tidak. 10 tanah suci selalu sama. Tidak ada yang berperingkat lebih tinggi dari yang lain. Mengingat situasinya, saya percaya tanah suci abadi adalah kandidat terbaik. Pertama, Eternal menunjukkan ketahanan dan ketegasan yang besar selama pemberontakan. Itu adalah sesuatu yang kita semua dapat pelajari. Kedua, fondasi dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dan yang tak kalah pentingnya, juara kompetisi akbar adalah dari abadi. Bangkitnya Jiang Chen telah membentuk kembali 10 tanah suci. Jika Myriad Abyss menuju jalan buntu, maka Jiang Chen akan menjadi orang yang mengeluarkan kita. Petik 2. Tepat sekali. Bakat, karakter, dan keberuntungan Jiang Chen tak tertandingi dibandingkan dengan para jenius biasa. Dia akan menjadi pemimpin dari 10 tanah suci di masa depan. Waktunya akan tiba ketika kita terlalu tua untuk menyetir. Masa depan adalah milik para pemuda. Siapa selain Jiang Chen yang bisa memikul mantel itu? Petik 2. The Eternal Secret Lane juga memiliki 2 pengikut yang setia, Martial dan Abyssal. Mereka selalu menjadi sekutu dekat dan tidak akan membiarkan Polylore dan Void menempatkan Flora di atas alas. Mereka mengambil sikap menentang untuk membela Eternal. Dalam hal ini, 6 dari 10 negeri suci telah memilih satu sisi. 4 negeri suci yang tersisa, Sunrise, Radiance, Nirvana, dan Immortal, belum berbicara. Tapi ada satu hal yang pasti. Aliansi akan dibentuk dengan satu atau lain cara, dan pemimpinnya bisa Flora atau abadi. Sunrise dan Radiance adalah sekutu yang dekat, dan Nirvana dan Immortal memiliki hubungan persaudaraan. Pendapat mereka sangat penting. Jika satu pasangan mendukung Eternal dan yang lainnya memilih Flora, 10 tanah suci akan terbelah 2. Orang yang berbicara pertama adalah yang terbaik dari Sunrise. Mungkin kita bisa mengesampingkan pemilihan pemimpin untuk saat ini. Pertama, kita harus membentuk aliansi. Tidak bijaksana membiarkan pemilu mencegah kita melakukan itu. Petik 2. Kamu benar juga. Ayo lakukan itu dulu. Yang lain menunjukkan dukungan mereka untuk ide itu. Perdana pertama Eternal mengangguk juga. Kami akan mengikuti konsensus umum dan mendukung prioritas yang lebih tinggi dari pembentukan aliansi. Tidak peduli siapa pemimpinnya, kami akan mendukung hasilnya selama mereka dipilih oleh semua orang. Petik 2. Dia telah memenangkan beberapa poin dengan pernyataan itu. Perdana Menteri Flora Gao mendengus, mencaci maki dirinya sendiri karena tidak menyuarakan dukungan terlebih dahulu. Eternal telah memanfaatkan kesempatan untuk membuat dirinya terlihat baik. Flora akan mematuhi konsensus juga. Tidak peduli siapa yang akhirnya memimpin aliansi, kami akan mengikuti mereka selama mereka tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki kepentingan terbaik Myriad Abyss. Petik 2. Itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hebat. Dengan itu, aliansi itu merupakan kesepakatan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika seseorang berbicara menentang pembentukan aliansi, mereka akan menjadi musuh publik. Karena kita semua sepakat, mari kita mengadakan ritual sederhana. Kami akan membuat perjanjian darah dengan langit dan bumi sebagai saksi kami. Kami datang bersama dalam aliansi untuk memperjuangkan masa depan Myriad Abyss dan kelangsungan hidup kolektif kami, menghadapi cuaca yang semakin buruk. Petik 2. Fakta darah adalah ritual yang sangat serius. Setelah fakta dibuat, tidak ada pihak yang bisa berubah pikiran atau mengkhianati aliansi. Mereka akan dijauhi oleh tanah suci lainnya jika tidak, dan semua orang bisa menargetkan mereka. Dari para leluhur hingga para murid, semua peserta dari 10 negeri suci berpartisipasi dalam ritual dengan penuh hormat. Mereka menumpahkan darah dalam jumlah simbolis untuk membentuk fakta dalam atmosfer yang sangat khusyuk dan berbobot. Setelah itu, mereka bersumpah dengan langit dan bumi sebagai saksi mereka. Tidak ada yang melakukan apapun yang akan mengurangi aliansi sebelum dibubarkan. Tidak ada ruang untuk trik dalam proses itu. Mereka tahu betul bahwa membentuk aliansi akan membuat mereka lebih baik daripada buruk. Dengan aliansi di tempat, 9 lainnya akan datang ke bantuan tanah suci jika sedang dalam kesulitan. Pertempuran mereka di luar dunia akan menjadi upaya bersama daripada semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Kekuatan gabungan mereka setidaknya akan berlipat ganda. Dengan langkah terakhir ritual selesai, aliansi resmi dibentuk.
Semua orang bersemangat untuk saat ini, termasuk para leluhur. Untuk waktu yang paling lama, 10 tanah suci tidak mampu membentuk aliansi karena berbagai alasan. Sekarang, pada jam ke-11 Miryat Abyss, mereka berhasil melakukannya. Miryat Abyss akhirnya mungkin memiliki kesempatan untuk selamat dari badai yang akan datang. Dengan itu, kita harus memilih pemimpin kita. Iya, sangat penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang baik. Mereka harus kompeten, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Petik 2. Mengapa para kandidat tidak memilih beberapa perwakilan untuk mengajukan kasus mereka? Beritahu kami apa yang dapat Anda lakukan untuk aliansi jika kami memilih Anda sebagai pemimpin. Petik 2. Ide bagus. Buat kasus Anda dan biarkan kami mengambil keputusan. Itu akan berhasil. Petik 2. Proposal memenangkan persetujuan setiap tanah suci. Mereka ingin tahu berapa banyak yang dibawa masing-masing kandidat ke meja. Seperti yang diharapkan, Flora dan Eternal adalah yang harus ditingkatkan. Negeri suci lainnya bahkan tidak mencoba. Pertama, mereka tidak percaya bisa melakukan pekerjaan itu. Untuk yang lain, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika mereka mencalonkan diri. Itu akan membuang-buang waktu dan usaha. Karena Eternal dan Flora adalah faksi terkemuka di Miryat Abyss. Tidak masalah siapa di antara Anda yang akhirnya berhasil, Anda akan memimpin 10 tanah suci menuju kemajuan besar. Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang kebijakan Anda? Maka kita akan tahu siapa di antara Anda yang akan memilih. Petik 2. Silakan lakukan. Saya sarankan masing-masing 2 calon memilih 2 wakil. Seorang eksekutif tua untuk mewakili masa kini, dan seorang jenius muda untuk mewakili masa depan. Bagaimana menurut Anda? Baik, itu ide yang bagus. Saran itu sangat mengejutkan. Siapa yang pergi dulu? Tolong beri kami waktu untuk berdiskusi. Flora berbicara. Mengapa Eternal tidak melakukan kehormatan? Lebih menguntungkan untuk membuat kasus nanti. Mereka akan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan komentar sebelumnya. Mengapa para jenius muda tidak membuat pernyataan mereka terlebih dahulu? Maka kita akan membiarkan para senior naik panggung. Comments for Chapter 2041. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman untuk share, like, dan subscribe. Juga hidupin tombol loncengnya. Terima kasih banyak. See you next time. And bye-bye.